Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah online. Dan kita akan menyambung pengajaran yang saya berikan minggu lalu mengenai makanan-makanan yang sehat dan apa hubungannya dengan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Kita akan memulainya dari 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Penyakit sampar ini adalah penyakit yang pandemik, penyakit yang menyerang banyak orang. Lalu dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, kita sering mendengar kata dosa, tapi bisa jadi saudara belum memahami apa sebenarnya dosa itu menurut definisi Alkitab. Nah, saya akan berikan, Alkitab mengatakan bahwa dalam 1 Yohanes 3:4, setiap orang yang berbuat dosa itu melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Whosoever commit sin transgress also the law, for sin is transgression of the law. Artinya apa? Sin itu, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukumnya Tuhan. Yang disebut dosa itu adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan Tuhan. Itu saja. Ya, nah, lalu ada mungkin orang kata, kita kan sudah hidup di zaman kasih karunia gitu ya. Apa yang Paulus katakan dalam kitab Roma, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya nggak bisa gitu. Karena apa? Karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kasih karunia itu adalah apa? Yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jadi artinya kita diberikan kasih karunia itu malah untuk mentaati, lebih mentaati akan firman Tuhan. Di dalam itu dikatakan begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman maut. Ya kan? Supaya apa? Supaya mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Jadi justru kasih karunia itu membuat kita meninggalkan kefasikan. Kasih karunia itu justru membuat kita meninggalkan keinginan duniawi dan kita menjadi hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ya. Nah, sehingga dari sejak perjanjian lama dalam kitab Taurat, kitab Musa dikatakan di Keluaran 15:26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, ya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan yang menyembuhkan ini dalam bahasa Ibrani-nya, kalau sudah lihat di dalam Alkitab itu memakai kata Jehovah Rafa. Dari situ tentu saudara pernah dengar istilah itu, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Nah, artinya apa? Aturan-aturan yang diberikan Tuhan yang minggu lalu kita bahas mengenai makanan sehat, ikan yang tidak bersisik itu tidak baik dimakan gitu ya, dan lain-lain. Itu semua diatur di dalam kitab Musa, kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan masih berlaku sampai sekarang. Aturan-aturan Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini gitu ya. Buktinya apa? Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini, Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan
hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ada orang mengatakan, Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat, berarti kita nggak bisa melakukan lagi gitu. Kata siapa? Karena ini adalah sebuah ungkapan Yahudi. Ungkapan Yahudi kalau mengatakan to destroy the law, itu artinya apa? Engkau mengartikan Taurat itu tidak tepat. Itu artinya destroy the law. Sedangkan to fulfill the law, itu artinya apa? Kita mengartikan aturan Taurat itu dengan benar. Jadi Yesus itu melakukan segala aturan Taurat itu dengan benar. Supaya apa? Supaya kita lakukan. Dia sudah datang sebagai manusia dan dia membuktikan bahwa dia bisa melakukan segala aturan Taurat itu, maka kita harus meniru apa yang dia lakukan. Ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Bumi dan langit dan bumi kan belum lenyap. Yesus mengatakan begini, artinya apa? Aturan Taurat itu tetap masih berlaku sampai hari ini. Bahkan di ayat 19 lebih ditekankan lagi oleh Tuhan, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain. Jadi kalau ada orang nih yang meniadakan aturan-aturan Taurat dan mengajarkannya, ini nggak berlaku lagi nih, nggak berlaku lagi nih. Yesus mengatakan apa? Ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Ini juga sebuah ungkapan. Tempat yang paling rendah dalam sebuah kerajaan itu disebutnya apa? Dungeon kalau bahasa Inggrisnya, penjara. Tempat paling rendah. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, kata Yesus, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kalau saudara pernah menjumpai kalimat-kalimat Rasul Paulus yang mengatakan sebaliknya, perlu saudara pelajari lagi dengan benar. Jangan-jangan saudara keliru mengartikan surat-surat Paulus itu. Karena apa? Karena Yesus, Tuhan kita, mengatakan demikian. Dan kita harus mentaati apa yang Tuhan kita katakan. Amin. Ya. Nah, kita kembali kitab Imamat. Jadi itulah dikatakan Imamat 11, di akhir dari Imamat 11 itu dikatakan, itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung, segala makhluk hidup yang bergerak dalam air, segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, yang unclean dengan yang clean, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Maksudnya apa? Tuhan menciptakan segala binatang itu ada fungsinya, tapi tidak semua untuk dimakan. Jadi ada yang berfungsi untuk membersihkan racun, membersihkan bangkai. Nah, binatang-binatang yang melakukan tugas itu bukan untuk kita makan. Nah, apa yang manusia lakukan dari zaman dulu, melanggar aturan-aturan Tuhan, sehingga apa? Virus-virus yang ada di dalam binatang itu, bangkai binatang yang tidak bersih, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kalau masuk itu kemudian menjalar ke banyak orang, jadilah pandemik. Nah, apa yang kita kenal sekarang sebagai corona ini bukan pandemik pertama. Saya akan berikan data dari apa yang dunia tahu. Pandemik yang cukup mengerikan dulu adalah yang disebut penyakit campak. Dulu sebelum, kalau sekarang sudah ada vaksinnya, tapi waktu vaksin itu belum ditemukan, itu abad 19 ada 8 juta anak-anak meninggal karena penyakit campak ini. Tahun 80 ada 2,6 juta orang meninggal karena penyakit campak. Kemudian dunia kedokteran makin berkembang. Tahun 90 ada 500.000 lebih yang meninggal. Tahun 2014, which is 6 tahun yang lalu, ada 73.000 orang. Kenapa ini bisa muncul seperti ini? Ada penyelidikan bahwa ini terjadi karena abuse antara manusia dengan domba. Sehingga ada virus di dalam domba itu yang kemudian masuk ke dalam manusia. Nah, smallpox ini juga
penyakit yang pandemik di dunia ini dari abad pertama itu sudah menelan korban 300 sampai 500 juta orang. Ini cukup banyak, saudara, penyakit ini. Dan penyakit ini diduga berasal dari unta. Artinya apa? Mungkin ada bangkai unta, ya. Lalu kemudian manusia menjamah bangkai itu. Kan di dalam kitab Imamat itu bilang kalau binatang yang udah kotor, udah bangkai, kita nggak boleh pegang gitu. Karena kalau kita pegang bangkai itu, virus itu kemudian menempel di tangan kita. Lalu kita mungkin lupa cuci tangan, lalu tangan ini pegang mulut, pegang hidung, masuklah virus itu ke dalam tubuh manusia. Nah, ini juga avian flu burung. Itu saya lihat datanya ya ada 34.200 yang meninggal karena flu burung ini, mortality rate 10%. Lalu kemudian ada flu babi, ada 100 juta orang meninggal dari tahun 1918 sampai 1920 berasal dari babi. Terulang lagi tahun 2009 mengambil korban 200.000 orang. Lalu kemudian ada virus Ebola, ini pandemik juga. Ada 11.000 orang meninggal tahun 2016 berasal dari orang hutan. Ya, Ebola itu kita kenal dari Afrika. Dan kemudian ada HIV berasal dari simpanse, gitu. Ditengarai diduga karena manusia berhubungan seks dengan simpanse. Lalu virus simpanse itu masuk ke dalam tubuh manusia menularkannya ke orang lain. Sampai tahun 2018 itu sudah 32 juta orang yang meninggal karena HIV. Dan yang terbaru adalah corona. Diduga ini dari darah kelelawar. Dan memang binatang kelelawar itu memang binatang yang tidak bersih. Dan kalau darahnya itu kemudian mengandung virus kena kepada manusia, lalu manusia kemudian memegang mulut atau hidung, jadilah itu. Nah, ini data hari ini tanggal 5 April, kasus seluruh dunia ada 1,1 juta. Lalu kematiannya sudah 61.000 orang, yang sembuh 240.000, berita gembiranya seperti itu. Nah, artinya apa? Penyakit-penyakit ini, virus-virus ini itu asalnya dari binatang. Yang saya cerita itu ada 6 ya, ada 6 contoh tadi itu. Itu semuanya dari binatang. Dari binatang-binatang yang menurut Alkitab itu binatang yang kotor. Dan manusia mungkin menyentuh bangkainya sehingga virus itu kemudian menempel di tangan lalu kemudian masuk ke tubuh manusia. Nah, saudara tahu juga beberapa tahun yang lalu orang meributkan mengenai pernikahan sejenis. Alkitab juga udah larang. Dan dari pernikahan sejenis ini kemudian kan HIV itu kemudian berkembang menular kemana-mana, gitu ya. Karena apa? Dari ayat Alkitab udah melarang bahwa nggak boleh tidur laki-laki dengan laki-laki, gitu. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hasan, gitu. Jadi laki-laki dengan perempuan itu sebuah kekejian kalau laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki. Apalagi dengan binatang. Di ayat 23 dikatakan lagi di Imamat 18 itu, jangan kau berkelamin dengan binatang. Itu tadi apa yang terjadi dengan yang saya baca mengenai kasus virus di Ebola, gitu ya. Itu karena apa? Karena manusia bersetubuh dengan binatang, sehingga virus itu masuk ke dalam manusia menularkannya dan menjadi pandemi global. Gitu. Seorang perempuan jangan berdiri depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Nah, hal-hal seperti ini yang terjadi di dunia barat dan kemudian menimbulkan penyakit. Karena apa? Karena melanggar aturan Tuhan. Di depan tadi kita sudah pelajari bahwa yang disebut dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Jadi kalau kita bertobat, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, kita merendahkan diri, maka Tuhan akan mendengar dan memulihkan negeri kita. Itu yang kita katakan. Ya. Nah,
mengenai aturan-aturan mengenai kebersihan, di Imamat tuh dibilang kalau ada bangkai binatang jatuh perkakas kayu harus direndam air supaya apa? Supaya bersih lagi gitu ya. Itu aturan yang sudah dikasih tahu sebenarnya gitu. Kalau ada yang ada bangkai binatang najis jatuh ke dalam perkakas kayu itu harus dibersihkan. Nah, kalau masuk ke belanga tanah misalnya binatang najis atau bangkai masuk ke belanga tanah, belanga itu harus dipecahkan, dibuang. Kenapa? Belanga tanah itu kan mengandung belanga tanah itu kan sifatnya poros, berpori gitu ya. Sehingga pori-pori itu akan virus itu akan masuk ke pori-pori belanga itu dan itu tidak akan hilang kalau dicuci. Makanya Tuhan katakan kalau ada begitu, ada misalnya kalau zaman sekarang ada tikus lah gitu masuk itu dibuang sudah belanganya. Ya sekarang mungkin stainless steel bisa lah dicuci, tapi kalau belanga tanah pada zaman dulu itu harus dibuang, dipecahkan. Kenapa? Ada virus di situ. Supaya apa? Supaya manusia itu terhindar dari bencana virus. Kan dikatakan situ kan segala makanan boleh dimakan dan kalau kena air dari belanga itu menjadi najis. Jadi walaupun makanan itu bersih, tapi kalau kena air dari belanga yang sudah kena kontaminasi entah bangkai binatang atau binatang yang najis, itu maka air itu jadi kotor dan makanan yang dibersihkan dengan air itu menjadi kotor. Alkitab udah kasih kok sebenarnya aturan-aturan ini. Kita mungkin terlewat. Dan aturan ini diberikan Tuhan supaya kita hidup dengan baik gitu ya. Jadi semuanya sudah diatur. Anglo juga, kalau anglo itu kan dari tanah liat. Kalau anglo kena bangkai itu juga masuk ke dalam pori-porinya harus dipecahkan, dibuang. Karena apa? Mencegah manusia kena virus. Ya. Nah, ada yang mengatakan, wah itu kan aturannya untuk orang Israel. Loh, Tuhan kita kan orang Israel. Ya kan? Tuhan kita itu anak Daud dari suku Yehuda, gitu ya. Dan dikatakan di sini dari sejak awalnya bahwa itu satu ketetapan itu selamanya bagi kamu turun-temurun, kamu dan orang asing harus sama di hadapan Tuhan. Jadi bagi Tuhan orang Yahudi dan non Yahudi, orang Israel dan non Israel sama. Gitu. Kalau Tuhan kasih aturan buat manusia, artinya untuk seluruh manusia, bukan eksklusif buat orang Israel saja. Ya, satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu, gitu ya. Jadi itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu jangan makan darah. Ini aturan makan darah ini diingatkan lagi. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Artinya apa? Aturan buat orang Israel dan orang yang non Israel sama. Kalau orang Israel dilarang makan darah, ya kita juga jangan makan darah. Kenapa? Gitu ya. Karena darah itu mengandung banyak bibit penyakit. Tahunya dari mana? Kalau saudara sakit, dokter nggak bisa dapat saudara sakit apa, kan disuruh periksa darah. Waktu di lab dicek, oh saudara ada gejala tifus, berarti apa? Informasi tifus itu ada dalam darah gitu. Ya kenapa dimakan gitu kan? Jadi itu sebabnya Tuhan melarang kita makan darah. Ya, nggak boleh gitu. Di dalam Kisah 15 diulang lagi gitu. Jangan kita cemarkan berhala dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sekali lagi, darah itu nggak boleh dimakan. Karena darah itu berfungsi membawa zat makanan dan juga membawa kotoran-kotoran di seluruh tubuh kita. Mereka mengalir, darah itu mengalir seluruh tubuh. Pompanya adalah jantung kita, dipompa oleh jantung, darah itu mengalir ke seluruh tubuh kita. Lalu setelah darah itu menjadi kotor, kan dicuci di ginjal. Ya kan, karena ginjal kita kan berfungsi untuk mencuci darah kita supaya darah kita bersih kembali gitu. Kan orang yang kalau ginjalnya rusak seminggu nggak cuci darah kan meninggal. Artinya apa? Darah itu karena banyak bibit penyakit. Itu sebabnya manusia dilarang makan darah. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah
taatilah aturan Tuhan, maka kita akan hidup dengan baik. Ya, jadi aturan mengenai makanan, mengenai kebersihan itu ada sebenarnya semua di Alkitab. Kalau kita mentaati aturan-aturan itu, kita akan hidup dengan baik. Sebaliknya, kalau kita melanggar aturan itu, menurut Alkitab itu adalah dosa. Karena dosa adalah pelanggaran aturan-aturan Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita hidup yang baik, hidup yang bersih, makanan yang sehat. Lakukanlah itu, maka kita akan hidup dengan baik. Mari kita berdoa untuk bangsa kita supaya petaka ini segera berlalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau melihat bangsa kami, turunlah belas kasih-Mu atas bangsa kami, agar bangsa kami boleh terbebas dari petaka ini. Banyak anak-anak-Mu di sini Tuhan yang berdoa memohon kepada Tuhan agar petaka ini boleh berlalu dari bangsa kami. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.